Halo guys, perkenalkan nama saya Kansa Wahyudi dari kelas 10 IPA 3 SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Timur. Nah, di sini saya akan membahas beberapa info dari virus corona. Nah, dikutip dari Detik News, virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir 2019 lalu. Penyebaran virus yang belum ditemukan penawarnya itu hingga kini tak terkendali. Sudah 200 lebih negara di dunia melaporkan adanya kasus terpapar virus corona. Di Indonesia, kasus ini pertama kali ditemukan pada 2 warga Depok, Jawa Barat, awal Maret lalu. Data hingga Sabtu 28 Maret 2020, jumlah warga yang dinyatakan positif terkena virus corona mencapai 1.155 dan 102 diantaranya meninggal dunia. Nah, hingga Selasa 31 Maret 2020, total ada 1.528 kasus COVID-19 di Indonesia. Angka ini bertambah 114 pasien yang dinyatakan positif virus corona dalam 24 jam terakhir. Kemudian sejak kemarin terdapat 6 pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh, sehingga total pasien sembuh menjadi 81. Sementara itu, pasien yang meninggal dunia bertambah 14 orang, sehingga total menjadi 136 pasien. Dilansir dari kompas.com, jumlah pasien kasus corona di dunia hingga Rabu 1 April 2020 pukul 11.29 waktu Indonesia Barat mencapai 859.338 kasus. Angka ini bertambah hampir 70.000 kasus sejak Selasa sore pukul 16.21 waktu Indonesia Barat. Kemarin sore kasus yang terkonfirmasi berada di angka 789.218. Dari 859.338 orang yang positif terinfeksi COVID-19, 42.334 diantaranya meninggal dunia dan 178.125 telah dinyatakan sembuh. Karena saya sudah membahas info seputar COVID-19, maka saya akan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa itu COVID-19? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Nah, mari kita berlanjut ke soal kedua, yaitu bagaimana cara pencegahannya. Sebelum kita membahas tentang pencegahan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu gejala dari virus tersebut. Gejalanya ialah demam, merasa mudah lelah, dan batuk. Adapun gejala lain yaitu pilek, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, dan sakit kepala. Agar terhindar dari virus tersebut, kita perlu mengetahui cara pencegahannya terlebih dahulu. Nah, apa aja sih cara pencegahannya? Yang pertama, sering cuci tangan selama 20 detik atau bisa juga dengan hand sanitizer. Hindari kerumunan, jaga jarak sosial dengan orang lain. Kenapa kita harus menjaga jarak? Karena kita tidak tahu orang tersebut terjangkit virus atau tidak. Gunakan masker bila sakit, tetap di rumah, hindari menyentuh wajah atau area mata, hidung, dan mulut. Tidak berjabat tangan dengan orang lain, selalu perbarui informasi terkait COVID-19. Segera ke rumah sakit bila alami gejala-gejala seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Pertanyaan ketiga yaitu, sebagai siswa-siswi yang baik, bagaimana cara menyikapi stay at home biar tidak membosankan dan bermanfaat, serta cantumkan kegiatan positifnya. Kita harusnya menyikapi stay at home dengan bijak, karena kegiatan ini tujuannya adalah agar kita tidak terpapar virus tersebut. Nah, supaya kita tidak bosan, kita bisa melakukan kegiatan bermanfaat dan positif yang dapat dilakukan. Salah satunya yaitu kegiatan dalam ruangan seperti olahraga, membantu orang tua, dan belajar dengan cara kita sendiri. Contoh, kita membahas beberapa soal untuk melatih dan mengingat materi yang diberikan guru. Bahkan kita bisa bermain dengan gadget sepuasnya loh. Saya akan menjawab soal yang terakhir, yaitu jika ada pencegahan yang berkaitan dengan fisika, tolong dijelaskan. Mungkin ada banyak cara pencegahan yang berkaitan dengan fisika, tapi saya akan membahas salah satunya saja, yaitu olahraga. Olahraga yang berkaitan dengan fisika ada banyak, contohnya panahan, tenis, jet ski, badminton, sepak bola, bela diri, dan lain-lain. Di sini saya akan mengambil contoh olahraga panahan, di mana pemanah tidak mengarahkan panahannya lurus sejajar dengan papan target,
tapi memberi sudut kecil ke atas atau ke samping untuk menyesuaikan dengan gaya gravitasi dan arah angin. Ekor panah menciptakan fletching atau sebuah hambatan yang mencegah timbulnya turbulensi dari geliat panah. Busur menyimpan energi potensial yang akan berubah menjadi energi kinetik ketika panah dilepaskan. Sampai di sini dulu pembahasan saya kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa pula klik like, comment, subscribe, dan share. Bye-bye.